Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam F1 merakyat. Balik lagi di Indonesia F1 Podcast bersama gue Lazu. Dan kali ini adalah podcast 27 review F1 GP Malaysia 2016. So apa yang akan dibahas dari F1 Race Malaysia 2016? Lihat aja di description video di bawah nih. Lihat aja. So tanpa lama waktu lagi langsung aja ke bahasan, yaitu kesimpulan dari race ini. Awalnya sih race-nya ya, kalau ratingnya sih dari 1 sampai 10 gua kan kasih 7,5. Sebenarnya mau ngasih 8 sih. Sayang aja Red Bull yang nggak jadi battle, cuma ngamanin posisi 1-2. Oh ya, apa yang terjadi di start, Sebastian Vettel menghancurkan suspensinya sendiri dan dikasih penalti 3 grid karena bukan nggak sengaja sih, tapi langsung nabrak Rosberg karena dia kayak punya intensi gitu. Tapi race is race, dan bener kok itu, karena merugikan Rosberg, membuat Rosberg melintir, yang membuat race-nya Rosberg hancur. Dan Vettel juga tadi bukan disqualify, retired, suspensinya hancur juga. Terus Grosjean brake failure again buat Haas. Tapi kayaknya tuh kalau dilihat sih dari cara ngerem, brake failure-nya agak, cuma yang ngerem tuh cuma sebelah doang, kalau nggak salah sebelah kiri, dimana sebelah kanan tuh kayaknya udah failure abis, nggak bisa buat ngerem lagi. Dan ya, Grosjean seperti biasa tukang kritik Haas. And next di balapan lagi ada Mercedes sih, Nico Rosberg yang charge dari belakang dan sampai ke podium. Dia harus overtake Kimi Raikkonen dan akhirnya clash, menabrak Kimi Raikkonen, nabrak sidepod sih, tapi mendapatkan penalti sekitar 10 detik penalti ditambahin di waktu race-nya. Dan Toto Wolff protes. Ayolah Toto Wolff, itu jelas kok kontak, membahayakan, merugikan Kimi, membuat beberapa part aerodinamika tidak bekerja. Buktinya Kimi suruh nahan 10 second dari gap awal 6 second pas abis VSG. Kenapa VSG? Ntar gue kasih tahu. Buktinya dia nggak bisa nahan, berarti ada kemungkinan aerodinamika Ferrari agak rusak was ditabrak Nico Rosberg. Tapi selain aerodinamika Ferrari juga bapuk sih di sini paket mobilnya. And yang paling penting, yang paling epic adalah Hamilton is on fire. Bukan on fire form, tapi mobilnya on fire. Bahkan dia sempat bilang oh no gitu pas mobilnya kebakar. Dan bisa dibilang ini salah satu event turn point buat F1 Championship 2016. Bisa dibilang ya, Rosberg sekarang mempunyai peluang besar dan Hamilton against all odds harus menang sapu bersih. Jika Vettel terus tetap konsisten, bukan Vettel, jika Rosberg terus konsisten ya at least dia harus menang. Tapi kalau mau seru, Rosberg harus ngelawak lagi di salah satu Grand Prix, antara nggak dapat poin ataupun finish ya di bawah, di atas posisi 7. Maksudnya atas posisi 7, di bawah posisi 7, yaitu 8, 9, 10. Jadi championship itu terbuka lebar lagi buat Hamilton dan akan seru sampai Grand Prix terakhir. Dan yang paling penting lagi adalah resultnya. Bisa dilihat Red Bull 1-2. Kalau dulu ada istilahnya multi tuan, itu 1-2-nya Red Bull, sekarang multi 3-3, yaitu mobil bernomor 3 dan 3-3 memenangkan balapan. Terus ada Rosberg ketiga, 4 ada Kimi Raikkonen, wah. Terus 5 ada Valtteri Bottas, luar biasa, tapi gapnya lihat jauh. Melihat aja sendiri di bawah ada Alonso di P7 dan Jenson Button di posisi 9. Dan ada Julian Palmer, selamat buat Palmer yang akhirnya pecah telur juga. Ya, selama ini gue bully terus Palmer karena ya sebagai juara GP itu tidak bisa ngapa-ngapain, istilahnya poin aja susah, berjuang untuk poin aja nggak dapet. Padahal paket mobilnya bisa bilang lumayan. Oke, forget about that. Dan yang satu lagi yang paling penting di GP Malaysia ini adalah perayaan Shoei Ricciardo. Oke, itu biasa. Tapi semua yang ada di podium semua melakukan showy, dari
principal team Christian Horner, bahkan sampai mencipratkan showing-nya ke Ricciardo. Terus ada Max Verstappen, terus juga ada Nico Rosberg, walaupun mukanya agak asem sih pas habis minum. By the way, sepatunya juga dilempar oleh Mark Webber. Jadi siapa yang dapat sepatu itu pasti laku di eBay kok. Oke, tadi udah jalannya race, tapi apa yang gue pengen bahas satu adalah Hamilton is on fire. Karena Hamilton bilang bahwa ini adalah konspirasi dari tim Mercedes. Dan anehnya, I don't know, Niki Lauda sempat bilang bahwa bullshit lah, jangan ngomong kayak gitu, nggak mungkin, kan Mercedes tim profesional menyiapkan 2 tim. Oh, kita nggak tahu kok, kita kan nggak tahu isi dari Mercedes Clash. Pas itu pertemuan di Catalunya kan semua tim Mercedes masuk ke motorhome, itu kita nggak akan tahu isi jelasnya apa. Dan kita juga nggak akan tahu Mercedes sebenarnya pas musim 2016 itu lebih mentingin siapa yang jadi juara dunia, sampai Lewis Hamilton pensiun dan terus bikin buku atau nggak bikin wawancara eksklusif, kita nggak tahu. Tapi ya, I think kalau benar-benar nasionalisme sih, ya mobil Jerman harus yang menangin supaya lebih epic, supaya lebih perfect ya. Orang Jerman juga sih yang menangin, tapi ya terlalu naif lah Mercedes sih buat kayak gitu. Mercedes juga kan produk global, sponsornya bukan sponsor Jerman doang, but ya itu hanya teori dari gua. Tapi kita lihat and see. Dan gua harap championship tuh seru lagi. Seru maksudnya Hamilton ya ada plot twist lagi lah, Rosberg-nya entah problem lagi, retired or apa. Terus ada nextnya ada Rosberg yang balapannya gue bisa bilang hampir selesai, hancur, gue bisa bilang hancur. Pokoknya Rosberg hancur dah pas pertama kali diseruduk oleh Vettel. Dan dia sempat bilang di press conference bahwa saya kira balapan saya sudah berakhir sejak lap pertama di turn pertama. Nggak taunya dia bisa charge jadi posisi 22 terus sampai naik ke P4. Terus Hamiltonnya on fire. Gue sebut lagi Hamilton on fire. Oke, Hamilton mesinnya meleduk. Dan ya Rosberg bilang ya not bad, tapi kelihatannya pas lagi di podium rasanya P3 tuh kayak rasa menang buatnya Rosberg. Dan kalau ada yang tahu kalau ada yang nanya kenapa mesinnya Hamilton bisa meleduk, kata Hamilton sih ada campur tangan Tuhan di atas, atau bisa bilang out of luck lagi, ada apes lagi. Tapi gue bilang kayaknya Hamilton tuh terlalu nge-push banget sampai power unitnya overheating dan meleduk. Ya lu tahu udah power unitnya agak panas, terus suhu di luar panas, ya meledukin aja debu. Perfect combination. Atau ada salah satu komponen dari power unit yang wear out alias udah aus banget dan melakukan gesekan-gesekan yang menyebabkan overheating. I don't know, belum ada statement rilis resmi kok dari Mercedes AMG F1 Petronas. So by the way, ke bahasan selanjutnya itu Red Bull yang 1-2 multi 3-3-3. Dan ini kemenangan kedua Red Bull, jadi cuma ada 2 tim doang yang bisa menang musim ini, yaitu Red Bull dan Mercedes. Ya gue bisa bilang tadi kan gue awal bilang mobil ini di sini balance, dan bisa jadi Red Bull bisa menjadi contention dan terbukti kok. Tapi yang paling penting adalah Red Bull masih membuktikan bahwa dia bisa bersaing dengan Mercedes walaupun dengan power unit yang bapuk. Ya, not bad. Dan next adalah sirkuit Suzuka yang bisa dibilang sirkuitnya banyak tikungan tricky dan butuh aerodinamika yang baik. Bisa jadi bisa jadi Red Bull menang 2 kali berturut-turut. Oke, udah. Palmer tadi udah dibahas, Red Bull sudah dibahas. Oke, gue mau bahas lagi driver of the day. Gue mau bercandanya sih driver of the day itu Lewis Hamilton yang on fire. Oke, kidding, karena mau buat race seru lagi. Pilihannya Dave Crofty sama Martin Brundle sih si Max Verstappen. Tapi gue pengen milih antara Valtteri Bottas yang cuma ngepit sekali dengan ban medium dan hard, atau Fernando Alonso yang start dari 22. Tapi kayaknya sih kalau ngeliat fame sih Fernando Alonso yang menang driver of the day. So bahasan terakhir yaitu bahas Manor. Manor tuh gak ada yang dibahas lagi, buncit. Ya emang bukan sirkuitnya Manor.
ditambah degradasi ban manor tinggi. Sirkuit ini balancing jatuhnya, bukan cuma ngebut doang pakai power unit yang powerful, tapi aerodinamikanya bapuk juga dia. Dan Esteban Ocon ya I don't know, finish di belakang Pascal lagi, gap ya di atas 15 second. So bahasan gue sudah habis pada podcast review kali ini. Punya pendapat lain tentang GP Malaysia kali ini, atau Mercedes sengaja menomorsatukan Rosberg, atau Hamilton sudah ditakdirkan untuk tidak juara dunia tahun ini? Bagaimana dengan Red Bull, bisa menang lagi nggak menurut lo di Suzuka? Atau ini cuma one hit wonder lagi? Biar gue tahu, tolong komen. Jadi gue bisa tahu pandangan kalian. Jangan lupa like juga video ini supaya gue lebih semangat lagi untuk buat podcast. Dan juga yang paling penting, yang terpenting adalah please watch, share, and understand this video, karena Indonesia F1 Podcast selalu mempunyai misi, yaitu selalu berusaha memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat tentang apa itu F1 dan mendukung Leo Haryanto untuk membalap semusim penuh di F1 2017. Gua Lazu, gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan gak pernah lupa, salam F1 rakyat.